2021 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa Enandita Florendina Borustepu berupa satu bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat neto 0,33 gram adalah benar mengandung metafemina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan oleh pemilik Setora M. Hutagaul SSI Abdan Muhammad Hafiz Ansri Spam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dakwaan yang kedua, bahwa ia terdakwa Enandita Florendina Borustepu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 6 WIB setidak-tidaknya kepada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Antariksa Gang Nasional Kecamatan Medan Polonia Kota Medan atau masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi dan Nicholas Lubis masih bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sehingga para saksi langsung menuju ke Jalan Antariksa Gang Nasional Kecamatan Medan Polonia Kota Medan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu ketika itu terdakwa membuang satu bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu berat neto 0,33 gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut. Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika tanggal 5 Februari 2021 dan kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa Enandita Florendina Borustepu benar mengandung metafemina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian surat dakwaan dari terdakwa yang mulia. Terima kasih. Bukan saya ini yang ngomong. Penasihat hukumnya mana ini? Gak ada nota pemberatannya, nota keberatan. Bang, kalaupun misalnya ada, abang yang nanya bang, gimana pihak penasihat hukum? Itu teksnya nggak ada, itu. Makanya mana dia ngomong itu penasihat hukum. Di kamar mandi. Itu sebenarnya tadi pada siap pembacaan dakwaan tadi advokatnya itu tadi ngomong keberatan yang mulia. Itu. Bukannya itu dibahas minggu depan, bukannya ini pembacaan surat dakwaan aja? Iya, ada keberatan dulu, barulah bisa diagendakan di minggu depan gitu maksudnya. Ya udahlah, saudari terdakwa, apakah saudari mengerti isi dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Saya mengerti. Baik. Bagaimana penasihat hukum dari terdakwa? Apakah ada nota keberatan atau eksepsi? Tugas kelompok kan ini presentasi. Bagaimana penasihat hukum? Penasihat hukum. Ya, Majelis Hakim. Bagaimana apakah ada nota keberatan atau eksepsi surat dakwaan dari penuntut umum? Tidak ada, Majelis Hakim. Bisa nyobok kamar mandi itu. Enggak, ada, jawabnya ada gitu. Bang Alif ada pan. Saya ulang ya. Bagaimana penasihat hukum dari terdakwa, apakah ada nota keberatan atau eksepsi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh majelis, dari surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum? Ada, Majelis Hakim.
Baik, dikarenakan adanya nota keberatan atau eksepsi, kita cukup sidang hari ini tunda dan akan dibuka lagi 8 Oktober 2021 hari Jumat pukul 16.00 WIB dengan agenda pemeriksaan nota keberatan atau eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa. Sidang ditutup. Ya baik. Saya juga belum terlalu memperhatikan ya apa namanya berkas dari kalian semua. Tapi di dalam berkas ini memang tidak tertulis atau tidak tercantum isi eksepsi daripada si terdakwa. Boleh saya bisa jawab? Oh ini ada ya. Bentar. Ada, Pak? Iya, Pak. Nah, berarti harusnya tadi memang udah benar. Makanya tadi saya pikir si Alif nggak mau mengajukan nota, nggak mau melakukan eksepsi terhadap klien dia. Saya pikir begitu. Apa memang seperti itu? Ternyata rupanya Alif ada di sini eksepsinya. Jadi walaupun memang seperti saya sampaikan bahwasannya dialog dalam perkara pidana itu tidak ada aturan yang baku harus menyatakan ini itu dan lain sebagainya. Seperti halnya kalian mungkin ada sebagian di antara kalian yang pernah berorganisasi atau dalam berorganisasi gitu ya. Karena halnya sama gitu, serupa. Misalkan kalian di dalam organisasi katakanlah HMJ atau organisasi kepemudaan kampus misalkan ada menjalani sebuah rapat begitu ya, rapat di dalam organisasi tersebut ya, contohnya si Muhammad Khairul itulah pimpinan rapatnya. Jadi pada dasarnya enggak pun kalau memang kalian sudah memahami konsep daripada peradilan tersebut, walaupun sama-sama belajar ini ya, nggak apa-apa. Saya bukan memarahi atau memberikan kritik, tapi sebagai pemahaman. Karena pada dasarnya nggak pun harus si Muhammad Khairul Nova tadi bilang, Lep, harusnya kau bilang ada Lep, kau mau eksepsi. Nggak harus pun seperti itu maksud saya. Seandainya si Alif memahami berkas yang kita sampaikan, si Alif tinggal bilang, baik yang mulia, saya akan melakukan eksepsi minggu depan, akan saya siapkan. Jadi seolah-olah memang benar-benar berdialog gitu loh. Makanya saya sampaikan, pahami berkas yang sama kalian gitu kan, pahami. Jadi kedepannya nggak lagi terjadi istilahnya suruh-suruhan oleh si Khairul begitu loh. Kalau memang kita sudah sama-sama memahaminya kan pasti sudah tinggal kita bilang, yang mulia saya akan mengajukan eksepsi minggu depan, akan saya siapkan. Baik, terima kasih. Saya tunggu eksepsinya. Minggu depan akan kita lanjutkan persidangannya. Hari ini persidangan saya rasa cukup. Kita tunda minggu depan dengan agenda sidang pembacaan eksepsi dari terdakwa. Sidang ditutup. Selesai. Nah, kesimpulan hari ini bahwasanya kalian juga sudah dapat membayangkan bahwa yang namanya persidangan perkara di dalam pengadilan itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Kenapa? Karena ketika saya duduk di bangku kuliah pun saya berpikiran bahwa sidang perkara di pengadilan itu memakan waktu 1 harian gitu. Padahal tidak. Kalau kita lihat tadi waktunya kurang lebih hanya 20 menit kalian tadi bersidang. Begitu. Nah, terkadang persidangan itu apa yang membuat lama? Yang membuat lama maksudnya bukan durasi sidang sampai putusan ya, tapi durasi persidangan. Apa yang membuat lama? Terkadang perkaranya itu adalah perkara yang memang benar-benar mempunyai kerumitan yang sangat luar biasa. Contoh, ini perkara yang sekarang sudah difilmkan. Kalau kalian tahu film Cyanida, saya juga baru lihat tadi dari handphone ponakan saya. Nah, sampai difilmkan itu perkaranya. Kenapa? Memang terjadi hal yang sangat rumit di situ.